Jadi Fajar Makmur itu kan pendirinya Pak Ridwan. Jadi Pak Ridwan itu merintis kira-kira ya mulai dari tahun 80-an kira-kira sekitar itu. Pada waktu itu tahun 82 itu dia masih punya pabrik sendiri. Pada saat itu kan ayah dari Pak Ridwan dia punya saham di pabrik kulit Sinar Obor. Nah, jadi pada tahun 80-an itu Pak Ridwan masuk sebagai manajer di Sinar Obor karena orang tuanya punya saham. Nah, lalu setelah beberapa tahun di sana, Pak Ridwan resign lalu waktu itu juga belum bikin pabrik sendiri. Jadi saat itu Pak Ridwan istilahnya maklum ya, dia punya order, dia mengerjakan di pabrik orang lain. Pada saat itu mengerjakannya di pabrik milik Pak Salim. Setelah dari tempat Pak Salim maklum, itu akhirnya bisa bikin pabrik sendiri di Jalan Imogiri Timur pada saat itu. Nah, terus setelah di Jalan Imogiri Timur itu dirasa tempatnya itu sudah tidak cukup lagi. Nah, sekalian dengan arahan dari Pak Sri Sultan itu kita direlokasi ke kawasan industri Banyakan Lingkungan bersama dengan pabrik-pabrik lain. Pak Ridwan sendiri masuk ATK itu tahun 72, lalu selesai tahun 75. Nah, habis itu dia melanjutkan studi mengenai kulit itu di Jerman. Untuk kotanya itu di kota Reutlingen, Jerman. Di Jerman 75 sampai 78. Jadi habis lulus ATK dia langsung ke Reutlingen. Saya sebagai manajer produksi, jadi saya yang ngurusi mulai dari kulit itu dari Betul atau Nabati awal masuk sampai saya sebagai QC di tiap tahapan yang perlu di QC. Jadi supaya kulit itu bisa jalan tanpa ada masalah. Prosesnya dari Betul atau Nabati sampai finishing, sampai kulit lembaran siap pakai. Kalau kapasitas produksi kita terpasang ya kira-kira sekitar 50 ribuan lah. 50 ribuan. Kita kebetulan spesialisasi di kulit sapi dan buaya. Kalau kulit sapi kita semuanya made by order ya, jadi sesuai dengan permintaan customer. Jadi customer itu nanti bisa memilih dia mau ketebalan berapa. Lalu bahan bakunya juga bisa pilih apakah mau dari Betul atau Nabati, karena yang biasa lebih dikenal dengan Vectan ya, vegetable tan. Lalu setelah itu bisa memilih ketebalan dari 1,2 mili sampai 3 mili. Habis itu bisa memilih juga dari segi prosesnya, apakah mau kaku, medium atau lemas. Terus tentunya juga bisa pilih warna. Lalu bisa pilih jenis finishing. Jenis finishing misalnya apakah lava, full pigment, pull up, semi pull up, full proof. Lalu untuk coating terakhir juga bisa memilih apakah mau pilap sekali atau medium atau dull. Jadi parameter itu semua dari permintaan konsumen. Ini kita karyawan kita 27 orang. Kita secara garis besar itu ada divisi proses ya. Divisi proses itu membawahi dari mulai shaping, lalu proses, setting off, sampai kulit tersebut dihanging, dikeringkan. Nah, lalu habis itu divisi toppling, pementengan itu, dia itu mengurusi setelah kulit kering dihanging itu untuk di setting out sekali lagi sampai toppling. Nah, dia membawa itu. Lalu untuk divisi finishing itu dia membawahi untuk finishing spray warna, ukur dan setrika. Kalau menurut saya di era sekarang ini itu kita dalam hal menjual sesuatu produk itu sudah jauh lebih mudah daripada zaman dulu. Karena zaman sekarang itu media sosial dan media online itu sudah benar-benar sangat membantu sekali.
Zaman dulu kan kita kalau mau jual barang susah ya, kita mungkin misalnya katakanlah kita harus punya toko nih, dan itu kan toko itu kan biaya ya. Kalau sekarang Anda tidak punya toko, Anda punya Instagram aja Anda bisa jual. Anda bisa masukkan barang Anda di situs-situs online seperti misalnya contoh seperti Blibli atau Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Itu dengan sendirinya sudah menjangkau seluruh Indonesia. Untuk kurir pengiriman juga gampang, ada banyak pilihan, ada pos ya, gitu. Jadi kalau menurut saran saya, dengan adanya kemudahan itu, Anda harus menggunakan kemudahan itu sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk memulai. Semua itu dimulai dari suatu hal yang kecil.